Karena keputusan itu sudah terjadi mengandung beberapa makna tersirat. Satu, tidak pernah ada kompromi atau pembicaraan antara partai atau ketua partai dengan Jokowi yang tujuannya mencari jalan tengah atau semacam bargaining. Pendek kata, Jokowi tidak pernah diajak bicara, dimintai keterangan atau diadili sebelum pemecatannya. Maka tersirat bahwa keputusan ini adalah keputusan sepihak. 2. Jokowi sebenarnya menyayangkan keputusan itu, sepertinya hanya bernuansa emosional. 3. Jokowi tidak akan ikut campur terhadap dampak atau akibat yang ditimbulkan karena keputusan dan langkah partai itu. Waktu yang akan mengujinya mengandung sebuah peringatan yang jauh lebih kuat daripada ketika kita secara eksplisit membawa Tuhan sebagai pihak yang akan membela kita. Loh, Tuhan sendiri yang sudah bekerja, gimana bos? Ngeri kan? Ya teman-teman semuanya, selamat bergabung kembali di channel Ujang Halu. Sebelumnya kita sudah menyimak pendapat juga tafsiran dari Opung Parbelak mengenai ucapan Pak Jokowi yang mengatakan biar waktu yang menguji. Kali ini ada sosok Bapak yang turut berpendapat perihal pemecatan Bapak Jokowi dari Partai PDIP serta mentafsirkan juga ucapan Bapak Jokowi yang mengatakan biar waktu yang menguji. Nah, seperti apa pendapat dan versi tafsiran Bapak ini? Mari kita simak. Waktu yang akan menguji. Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution telah dipecat dari PDIP. Berita ini masih tetap hangat sampai hari ini. Lalu banyak orang-orang pintar dadakan yang membuat analisa-analisa tentang itu. Ada yang bilang pemecatan itu adalah aib seumur hidup. Pemecatan itu sangat pantas diterima oleh Jokowi dan keluarganya. Jokowi sudah habis, Jokowi gelandangan politik, dan masih banyak lagi opini yang dari judulnya saja sudah lumayan bikin senyum-senyum sendiri karena sotoy, lebay, dan bikin geli. Saya tidak mood untuk membahas analisa orang-orang pintar dadakan itu. Saya lebih tertarik mengulas pernyataan Pak Jokowi mengenai pemecatannya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. Dalam salah satu wawancara di kediaman beliau di Solo, Pak Jokowi menjawab pertanyaan wartawan ketika ditanya bagaimana tanggapannya mengenai pemecatan beliau dari partai. Seperti biasa, Pak Jokowi selalu tampak positif, senyum, dan santai. Kalimat pertama yang diucapkan beliau adalah, "Iya ndak apa, iya ndak apa." Kalimat "ya ndak apa" diulang 2 kali. Tujuannya adalah untuk memperjelas bahwa beliau tidak keberatan atau baik-baik saja terhadap keputusan yang dijatuhkan kepadanya. Lalu kalimat selanjutnya adalah imbuhan atau penjelasan tambahan yang disampaikan melengkapi kalimat awal tadi. Pak Jokowi menyatakan, "Saya menghormati itu." Kalimat "saya menghormati" disampaikan sebagai bentuk apresiasi. Dalam unggah-ungguh atau adab Jawa, yang dikedepankan orang Jawa adalah apresiasi. Bisa berupa permakluman, pengertian, penghargaan, atau penghormatan. Kalimat seperti ini dalam adab Jawa umumnya disampaikan sebagai pembukaan mendahului kalimat-kalimat selanjutnya. Ini adalah sebuah sikap positif yang biasa diungkapkan orang Jawa untuk memberikan kesan akrab dan tidak konfrontatif. Lalu kalimat selanjutnya Pak Jokowi menyampaikan, "Dan saya tidak dalam posisi untuk membela dan memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi." Kalimat tersebut adalah bentuk penegasan kedua yang ingin menggambarkan bahwa Pak Jokowi tidak keberatan dan menerima. Tapi selain itu juga tidak menyanggah, menolak, atau mengambil sikap ofensif. Jadi kalimat "ndak apa", kemudian "saya menghormati", lalu "saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian", itu bila difahami secara lengkap dan singkat adalah bahwa Pak Jokowi tidak mempersoalkan pemecatan dirinya dari PDIP. Ya, meski begitu ada satu kalimat yang menarik yang diungkapkan di bagian akhir statement tentang keikhlasan Pak Jokowi itu. Kalimat itu adalah, "Karena keputusan itu sudah terjadi." Nah,
Kalimat ini kedengarannya simpel tapi sudah memiliki makna berbeda dari kalimat-kalimat sebelumnya. Kalau kita terjemahkan kalimat pendek itu menjadi lengkap, maka kalimat karena keputusan itu sudah terjadi mengandung beberapa makna tersirat. 1. Tidak pernah ada kompromi atau pembicaraan antara partai atau ketua partai dengan Jokowi yang tujuannya mencari jalan tengah atau semacam bargaining. Pendek kata, Jokowi tidak pernah diajak bicara, dimintai keterangan atau diadili sebelum pemecatannya. Maka tersirat bahwa keputusan ini adalah keputusan sepihak. 2. Jokowi sebenarnya menyayangkan keputusan itu, sepertinya hanya bernuansa emosional. 3. Jokowi tidak akan ikut campur terhadap dampak atau akibat yang ditimbulkan karena keputusan dan langkah partai itu. Yang keempat, ada rasa simpati dan kesedihan terhadap keputusan yang sifatnya emosional dan terburu-buru itu. Kalau mau dilengkapi, maka kalimatnya menjadi ya mau bilang apa karena keputusannya itu sudah terjadi. Nah, dan kalimat terakhir adalah kalimat yang paling menarik. Dalam menutup pernyataannya, Pak Jokowi mengatakan nanti waktu yang akan mengujinya. Kalau kita mau cermati kalimat sederhana dan biasa-biasa ini, sesungguhnya kalimat ini mengandung makna yang sangat kuat dan mendalam. Pak Jokowi tidak menggunakan kalimat seperti yang dipakai oleh Basuki Cahayapurnama ketika menerima keputusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun akibat tuduhan penistaan agama dengan kalimat ancaman seperti nanti semua akan dipermalukan oleh Tuhan. Tidak. Pak Jokowi tidak membawa-bawa Tuhan dalam merespon keputusan partai pada dirinya. Tapi Pak Jokowi tidak mengisyaratkan dendam. Tapi kalimat waktu yang akan mengujinya mengandung sebuah peringatan yang jauh lebih kuat daripada ketika kita secara eksplisit membawa-bawa Tuhan sebagai pihak yang akan membela kita. Kalau kita menyerahkan nasib dan masa depan kita pada waktu, kira-kira maksudnya apa? Seperti pada kalimat yang sering kita dengar, semua akan indah pada waktu. Menyerahkan diri pada waktu untuk membuktikan sebuah kebenaran artinya membiarkan atau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Nanti waktu yang akan mengujinya itu artinya membiarkan Tuhan sendiri yang bekerja untuk menguji dan membuktikan kebenaran. Nah, kalau Tuhan sendiri yang sudah bekerja, gimana bos? Ngeri kan? Inilah sikap yang selalu Pak Jokowi jalankan selama ini. Kepasrahan, tirakat dan kepatuhannya kepada Tuhan. Puasa Senin Kemis yang terus beliau jalankan hingga saat ini telah menjadi tirakat yang tidak pernah putus. Bayangkan saja, kalau seseorang yang kuat tirakatnya sudah menyerahkan keadilan dirinya kepada Tuhan, siapa yang bisa melawan? Kita semua tahu bahwa selama ini hal seperti inilah yang terjadi pada Pak Jokowi. Diremehkan tapi berhasil membuktikan, dihujat dan diserang tapi selalu dimenangkan. Yang menyerang runtuh dengan sendirinya, bolak-balik mau dilengsarkan sampai akhir jabatan bisa turun tanpa ada persoalan. Itu semua terjadi karena nanti waktu yang akan mengujinya tadi. Karena Tuhan yang akan turun dan bekerja sendiri tadi. Jadi kesimpulannya dari pernyataan Pak Jokowi terhadap pemecatan dirinya, kita melihat, kita merasakan sebuah ungkapan yang positif. Tidak ada resistensi, tidak ada amarah, tidak ada kekecewaan. Pak Jokowi tidak memakai narasi yang penuh drama, merasa dizolimi, merasa diperlakukan tidak adil, nangis bombay dan hal-hal cemen lainnya. Sementara justru kita sama-sama lihat yang habis mecat malah teriak-teriak katanya mau diawut-awut lah, katanya dimusuhi dan dikucilkan partai lain. Kan lucu itu. Dan kalau orang-orang pintar dadakan itu berteori Pak Jokowi akan jadi gelandangan politik, coba pertimbangkan ini. Memangnya nggak boleh ya kalau orang istirahat dan berhenti dari dunia politik lalu mengarahkan hidup dan waktunya hanya untuk keluarga dan Tuhan. Kalau itu yang dilakukan Pak Jokowi gimana? Kalian nggak terima?
Kenapa? Ya karena kalian sudah terlalu ruwet dengan fantasi dan imajinasi yang keruh tentang politik. Seolah-olah semua tokoh itu harus tetap bergumul di dunia politik, baku hantam dan ancur-ancuran supaya kalian punya bahan ulasan dan bisa bikin konten untuk cari makan. Pada susah ngebayangin Pak Jokowi hidup tenang menghabiskan masa tuanya jauh dari hiruk pikuk politik. Karena memang dengan adanya Pak Jokowi, politik di Indonesia jadi jauh lebih menarik dan seru untuk dibicarakan. Maka ketika Pak Jokowi pergi, ibarat konser musik yang jadi anyep karena bintang utamanya sudah pergi. Semoga bermanfaat. Rahayu. Wow, luar biasa sekali ini. Tafsiran dari Bapak ini berbeda dengan Opung Parbelak ya. Kalimat dari Bapak Jokowi yang mengatakan biar waktu yang menguji. Menurut Bapak ini jika ditafsirkan Bapak Jokowi ini menyerahkan diri ya kepada waktu, biarlah waktu yang akan menguji atau membuktikan kebenaran ya. Yang artinya membiarkan Tuhan sendiri yang bekerja untuk menguji dan membuktikan kebenaran. Luar biasa. Memang selama ini Bapak Jokowi selalu pasrah ya, dihujat, dihina, dimaki, difitnah, dituduh. Beliau pasrah dan tidak membalas sedikit pun. Pasrah dan membiarkan Tuhan bekerja sehingga mereka-mereka para pembencinya Bapak Jokowi selalu terjungkal dengan sendirinya teman-teman. Mau dilengsarkan secara tidak hormat, tidak terjadi. Mau diseret untuk diadili, tidak terjadi. Gugatan ijazah palsu sampai berepisode-episode tidak pernah terbukti. Memang benar kata Babang Pacul, jangan pernah melawan orang baik. Berat bos. Nah mungkin sekian teman-teman, Ujang ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat videonya dan menambah wawasan kita semua. Ujang Halu pamit, sampai jumpa lagi di next video.